Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur bisa diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu bersama lewat kebenaran firman Tuhan pada pertengahan minggu ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan kembali, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan, buat anugerah yang terindah dalam kehidupan kami sebagai orang yang dipanggil untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, untuk hidup melakukan kehendak Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah ini ya Tuhan. Biarlah sebentar juga kami sebagai umat gembalaan-Mu mau belajar kembali kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari urapi kami semua, hamba-Mu dan umat-Mu. Biar kami sama-sama diberkati oleh kebenaran ini. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami kehendak dan isi hati-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan sampai selesai. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Kita baca sampai selesai menjadi renungan singkat kita pada malam hari ini. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumbai jubahnya. Malam hari kita akan belajar sedikit dari kebenaran ini. Mengapa hal ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan? Jumbai jubahnya. Tentu ini bukan persoalan sepele ya ketika ini dituliskan di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena di dalamnya berisi tentang kuasa kehidupan Kristus, kuasa pelayanan Kristus, kuasa yang diberikan bagi orang percaya untuk beroleh keselamatan. Karena kata-kata inilah kata-kata hidup yang diberikan Kristus, yang dicatat oleh para rasul murid Tuhan. Di dalam konteks ini kita menjumpai ya topik kita pada malam hari ini mengenai jumbai jubahnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kitab Ulangan pasal 22 ayat 12 ya, perhatikan tentang jumbai jubahnya. Di sana judulnya peraturan-peraturan. Ya. Ulangan 22 ayat 12, haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Perhatikan. Ini peraturan ya. Sebelum kita mempelajari sedikit ya agar kita lebih jelas kenapa ini menjadi persoalan, hanya menjamah jumbai jubahnya saja ya, sembuh semua saudaraku. Ini diberikan Kristus ya, kuasa kesembuhan diberikan Kristus bagi semua orang. Perhatikan ya, siapapun yang menjamah. Namun tentu bicara keselamatan tidak sesimpel itu ya saudaraku. Tidak hanya dengan menjamah lalu kita selamat gitu. Ini sembuh, perhatikan di sana ya. Orang-orang ini datangnya tentu dengan kebutuhan yang sama, ingin ditolong, ingin sembuh. Ya apakah semua ini sampai kepada konteks pemahaman tentang keselamatan dalam nama Yesus? Tentu ini juga perlu kita kaji ulang. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita hanya ingin beroleh berkat secara jasmania, sembuh dari sakit, atau kita ingin lebih dalam lagi mengenal kuasa di dalam nama Yesus? Ini jadi penting ya. Dan karena kuasa ini diberikan bagi semua orang untuk mengalami kesembuhan dalam konteks ini. Semua mereka ya yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Perhatikan. Nah, di dalam Ulangan 22 ayat 12 ini jumbai itu ya diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel ini sebagai peraturan bahwa mereka khususnya para imam, para rabi, ahli-ahli Taurat di sana yang mereka memakai pakaian ini ya. Perhatikan, ini peraturan yang harus ya dari Tuhan diterapkan. Perhatikan, ya ada peraturan yang harus ditaati dengan mengenakan jubah pada pakaian mereka, khususnya para rabi.
Yesus dalam pekerjaannya dia sebagai rabi, dia sebagai guru, dia juga seorang yang paham ya tentang hukum. Perhatikan, dan Yesus mengajar itu. Ya tentu Yesus tidak jauh dari apa yang dipahami oleh orang-orang pada masa itu, di mana mereka sangat berminat untuk memahami hukum Taurat itu, hukum Musa itu, dan Yesus tahu betul itu, dan Yesus sangat mengerti tentang itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Namun di dalam konteks Bilangan 15 ayat 38, perhatikan ya, di sana dijelaskan secara detail tentang jubah itu yang menjadi pakaian yang harus dipakai khususnya, berarti khususnya imam, para rabi, ya orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama pada masa itu, ya di dalam agama orang-orang Israel di masa Yesus ada pada masa itu. Bilangan 15 ayat 38, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Perhatikan, ini peraturan turun-temurun, dituliskan sampai detail, harus turun-temurun. Kemudian, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Bayangkan, ya dijelaskan itu. Jadi nggak sembarangan memakai jubah. Dan kalau Yesus memakai itu, ya, yang menjadi berbeda adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Farisi juga, ahli-ahli Taurat itu memakai, ya. Mereka memakai, Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan ya. Nah, ketika kita memahami ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita coba turun sedikit di dalam ayat yang ke-39-nya, ya, di dalam Bilangan. Kenapa ini menjadi sangat penting, sehingga kalau kita melihat dalam konteks apakah sama dengan jubah yang dipakai dengan Yesus, ya, dipakai oleh Yesus pada kisah ini. Ya, dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, mengenai peribadatan, mengenai etika tentang berpakaian itu, ya, berarti kita lihat coba di sini. Bilangan 15 ayat yang ke-39. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu, perhatikan, apabila kamu melihatnya. Jadi pakaian ini yang dikenakan, ya, jubah lalu dilapisi dengan kayak macam selimut gitu, ada 4 sudutnya, diberikan benang berpilin, perhatikan, tali berpilin begitu, ya. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Jadi ini bukan sembarangan aksesoris dalam berpakaian, bukan sembarangan, perhatikan, ya. Kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ternyata pakaian ini memberikan isyarat, ya, memberikan ingatan-ingatan tentang bagaimana supaya seorang bisa memandang dan melihat perintah Tuhan sebagai sesuatu yang penting, ya. Kemudian menerapkan firman Tuhan sebagai sebuah tuntutan yang secara sadar harus dilakukan, bukan dipaksakan. Karena kalau tidak, ya itu tadi, maka kita akan menuruti hati kita sendiri. Mereka akan menuruti hati mereka sendiri, atau keinginan mata mereka sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan. Nah, ini menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita juga. Kenapa jubah itu menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Sehingga mereka mengatakan, kalau kujamah saja jubahnya Yesus, aku sembuh. Ini setiap orang yang sudah mendengar tentang Yesus yang memakai pakaian yang seperti itu, dia percaya. Lalu apakah sama dengan yang dipakai oleh rabi-rabi, ya, orang-orang Yahudi ini, rabi-rabi Farisi ini? Ya, perhatikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi ini sebagai ingat-ingatan. Ya, jadi di sini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna. Pakaian itu disematkan, ya, sebagai kelengkapan dari berpakaiannya rabi-rabi, berpakaiannya guru-guru agama pada masa itu, khususnya pengajar-pengajar hukum Tuhan pada masa itu. Supaya orang yang melihat orang yang memakai itu menjadi sadar, mengingat kesetiaan, ya. Ketika mengikuti keinginan mata, keinginan hati sendiri, ini membuktikan ketidaksetiaan sedang mereka jalani. Ya, mereka harus berbalik kepada Tuhan. Kemudian dikatakan sebagai tujuannya apa? Sebagai pengingat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan saat melihat jubah.
Jadi penting sekali. Kalau enggak ada tanda pengingat, seperti saudara bangun pagi kan harus ada jam yang harus berbunyi mengingatkan saudara. Ini penting. Ini kan simple saja sebetulnya. Demikian juga ketika orang percaya tidak punya ingat-ingatan tentang kesetiaan kepada Tuhan, tidak punya tanda pengingat untuk sebuah yang diperintahkan firman, untuk sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kan ini punya tujuan, ini punya maksud, saudaraku. Jadi, dan kemudian untuk memilih dalam hati kita, ya tadi dikatakan mengikuti mata, mengikuti hati, lalu hidup dalam ketidaksetiaan. Nah, jumbai-jubah ini juga bukan cuma sekedar memiliki tujuan mengingatkan, tapi kedua juga membuat penentuan dalam diri seseorang untuk membuat pilihan, ya. Karena di saat bersamaan manusia ini diperhadapkan kepada dua pilihan, menuruti Allah, menuruti kata hati sendiri. Ini pilihannya yang disebut dengan ketidaksetiaan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika Yesus masih dalam keadaan sebagai rabi, sebagai guru, dia mengenakan jubah ini dalam pelayanannya. Perhatikan, ketika genap waktunya Yesus ya berumur 30 tahun, dia memulai pelayanannya, kata firman Allah. Dia mulai, dia dipanggil sebagai rabi, karena itu memang standarnya seperti itu. Seorang rabi mulai mengajar dan dia mengenakan itu. Perhatikan, ini penting untuk kita perhatikan. Kita perhatikan coba apa yang dilakukan rabi-rabi orang-orang Yahudi itu. Dia juga memakai dalam Injil Markus, perhatikan. Jadi mereka juga memakai, karena ini memang pakaian yang diperintahkan Tuhan untuk dipakai. Tapi kita melihat ini yang harus kita pertegas adalah mengenai tujuan, ya, tujuan dan kemudian juga maksud tadi, maksud atau tujuan itu, dan kemudian juga maknanya ini harus jelas. Jadi nggak sembarang memakai, ya. Itu kalau tidak tahu artinya ya nanti akan disalah artikan. Tetap saja maksudnya akan menjadi salah dan kemudian orang tetap mengikuti kata hati, keinginan mata sendiri, ya. Di dalam Matius pasal 6 Markus pasal 6, maaf. Ulang sekali lagi, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Perhatikan, jubah, semua yang menjamah, perhatikan, tidak terkecuali, ya. Di dalam perjanjian baru ini, di dalam Injil Matius, ya. Kita lihat catatan Injil Matius, ya. Tadi Injil Markus di pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-5. Sedikit lagi, ya. Ini yang dipakai oleh rabi-rabi Yahudi, ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Perhatikan. Apa maksud mereka? Apa tujuan mereka? Ini yang penting, saudaraku. Sehingga maknanya akan menjadi tidak berarti. Kenapa? Mereka memakai jubah itu supaya mereka kelihatan saleh. Perhatikan. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Apa? Supaya dilihat orang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Maka jubah mereka tidak punya kuasa. Ya. Karena hidup mereka nggak ada kuasanya. Perhatikan. Nah, saya coba mau bandingkan bagi kita, ya, di dalam bagian yang terakhir ini saya coba bagi kepada saudara, ya, Injil Matius kembali, ya, ayat pasal 9 ayat 20. Jadi bandingkan, saudaraku, kenapa kita perlu pelajari tentang jubah ini? Kenapa orang-orang yang hanya menjamah saja ujungnya sembuh? Semua orang, ya, tidak terkecuali, karena itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Siapapun yang datang berusaha mencari Tuhan, ya, menemukan pertolongan kesembuhan dari Tuhan, itu pasti sembuh, ya. Karena niatnya memang tulus datang pada Tuhan, walaupun setelah itu ada mereka yang tidak serius belajar tentang kehidupan dalam keadaan, kemudian hanya mencari kesembuhan saja. Itu kan keputusan masing-masing, saya katakan tadi di awal, ya. Supaya kita betul-betul juga menjadi orang percaya datang kepada Tuhan bukan karena kita ingin mencari sesuatu, tapi karena kita memang mau masuk dan tinggal dalam Kristus, dalam keselamatan Kristus. Ayat 20.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Selanjutnya, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya atau jumbai jubahnya tadi, aku akan sembuh. Perhatikan. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan, ya. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Perhatikan, namun ayat di atasnya, saudaraku, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan itu maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dia pikir Yesus tidak tahu. Nah, sekarang kita mengerti bahwa apa yang dimaksudkan dari jumbai jubah itu sendiri, saudaraku, ya. Dan apa kaitannya dengan Yesus Kristus ini, saudaraku, ya. Kenapa? Ada di dalam diri Yesus, ya, kuasa mengalir, saudaraku. Perhatikan, mengalir kuasa itu, ya. Jadi waktu Yesus dijamah dari belakang, ya, dari belakang, perhatikan, dipikir perempuan itu Yesus tidak tahu. Yesus tidak tahu, perhatikan, ya. Mereka pikir Yesus tidak tahu. Tapi Yesus tahu, saudaraku. Yesus paham. Yesus mengerti, ya, kebutuhan perempuan. Tapi Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa ini bukan sembarangan, ya. Jumbai jubah ini berbicara apa? Kita lihat, saudaraku. Ya, coba bandingkan dalam Injil Lukas pasal 8, sama kisahnya tentang perempuan yang pendarahan dan anak Yairus itu. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Bedakan sedikit dari pembacaan tadi ayat ini. Ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Perhatikan. Waktu ujung jumbai jubahnya dijamah oleh perempuan dari belakangnya pendarahan itu, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu memakai jumbai jubah, tapi tidak ada kuasa di sana. Ini pakaian sepertinya dipakai semua rabi, saudaraku. Tapi kenapa? Karena itu tadi saya katakan di awal, yang dikatakan dalam kitab Bilangan 15 ayat 38, Ulangan 20 ayat 12, ini peraturan. Jumbai jubah ini tentang peraturan dari Tuhan yang harus dilakukan, ya. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman yang menjadi manusia. Dan itu diperagakan dalam diri. Yesus adalah berisi seluruh firman Allah, berisi seluruh peraturan yang harus diperhatikan. Ketika seseorang bersentuhan dengan peraturan Tuhan, setiap orang harus mengalami kuasa itu. Kemudian apa? Tentang ingat-ingatan tadi dalam bilangan. Tentang kesetiaan. Supaya setiap orang yang bersentuhan dengan jumbai, dia juga harus bersentuhan dengan apa? Tanda kehidupan yang saleh itu. Yesus itu saleh, ya. Maka dia pantas memakai jumbai jubah. Hidupnya sesuai dengan kebenaran itu. Tuhan bukan seperti ahli Taurat, perhatikan, ya, yang cuma ingin dilihat saleh. Tapi Yesus sungguh-sungguh saleh. Setiap orang yang bersentuh dengan kesalehan Kristus dan kebenaran Kristus akan mengalami kuasa yang mengalir dari kesalehan itu. Maka setiap orang yang bersentuhan dengan jumbai jubah seharusnya sudah hidupnya seperti Kristus. Hidupnya dapat dilihat saleh, bukan supaya dapat dilihat, tapi hidupnya sudah saleh dan terlihat, bukan supaya dilihat saleh. Ini perhatikan perbedaannya, ya. Dan peraturan-peraturan ini tidak seperti dipaksakan. Orang-orang yang bersentuhan langsung dengan jumbai Yesus ini seharusnya sudah betul-betul mau mentaati, mau hidup di dalam peraturan. Dan ini peraturan berisi peringatan-peringatan, ya. Maka orang-orang yang sakit itu selalu diingatkan Tuhan, kalau sakit itu karena dosa, dia bilang jangan berbuat dosa. Yesus selalu ingatkan. Tapi kalau itu tidak menyangkut dosa, Yesus cuma bilang imanmu sudah menyembuhkan, imanmu sudah, dosamu sudah dihapus. Itu kalau berdosa pasti dikatakan Yesus. Karena itu peringatan, karena itu firman, itu kebenaran, saudaraku. Ya, perhatikan, itu peraturan yang harus kita lakukan. Kalau
kita sudah merasa bersentuhan dengan jubah itu. Kita harus hidup dalam ketaatan, dalam peraturan. Kalau tidak, yang memang kata firman akan terjadi yang lebih buruk lagi. Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dalam dirimu. Itu pernah dikatakan Yesus kepada orang yang dia sembuhkan. Karena seringkali banyak hal-hal yang buruk terjadi. Waktu Yesus melayani, banyak orang membawa orang-orang sakit, orang lumpuh, orang timpang, dan mereka yang buruk keadaannya, kata firman Allah. Keadaan yang buruk, banyak keadaan yang buruk pada manusia, dan itu bisa diselesaikan Yesus. Asal kita mau mentaati peringatan-peringatan, peraturan dan hukum-hukum Tuhan. Dan kita juga harus mau memulai seperti Kristus, hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketaatan, kebenaran, saudaraku. Yang terakhir, perhatikan. Perempuan yang pendarahan tadi sembuh. Perhatikan, masalah-masalah yang mungkin lama, berat ya. Kalau kita bersentuhan dengan apa yang disebut dengan kebenaran, kalau kita mau kembali kepada tatanan kehidupan yang sesuai dengan peraturan, dengan hukum dan ketentuan Tuhan, saya percaya semua akan baik-baik saja. Maka semua akan menjadi lebih baik kalau kita mau menyadari hal ini, saudaraku. Kemudian kita akan betul-betul bisa mengalami kehidupan yang benar. Bukan karena kebenaran kita, bukan supaya kita dilihat benar, bukan seperti itu, memakai jumbai, ya bukan. Karena kita harus mengenakan itu juga seperti Kristus, ya. Perhatikan, bukan Kristus saja yang memakai jumbai, kita pun harus memakai kebenaran itu. Kita juga harus menghidupi kesalehan itu. Kalau tidak, kita tidak hidup dalam kebenaran, saudaraku. Karena ini harus dikaitkan dengan Roh Kudus. Perhatikan, waktu Yesus dijamah, ada kuasa yang keluar. Orang-orang yang memahami jubah sudah seharusnya berurusan dengan kuasa yang keluar dari diri Yesus. Kuasa yang diberikan, aku akan pergi, namun aku akan datang kembali. Namun aku pergi menyediakan tempat. Namun sebelum dia berkata, aku akan memberikan rohku bagi kamu. Rohku tinggal di dalam kamu. Saudaraku, kuasa yang keluar dari diri Yesus itu mengalir ke dalam diri kita, saudaraku. Itu kuasa pemulihan. Itu kuasa kesembuhan, itu kuasa mujizat, itu kuasa yang membenarkan, menguduskan. Perhatikan, tanpa kuasa yang keluar, kita tidak akan mampu mentaati hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan pasti kita abaikan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa yang mengalir. Karena kuasa itu yang memampukan perempuan yang 12 tahun pendarahan itu menjadi berani bertindak sembuh. Dengan segenap keberadaannya yang sudah 12 tahun, mungkin dia terseok-seok. Tapi ketika dia menjamah itu, kuasa itu keluar mengalir dalam dirinya, memulihkannya, menyembuhkannya. Saya percaya, walaupun tidak diceritakan selanjutnya, saya percaya perempuan ini akan membandingkan dalam dirinya setelah dia sembuh dengan sebelum sembuh. Saya percaya hatinya penuh sukacita dan tidak ada pilihan lain selain untuk bersukacita. Saya percaya orang-orang yang dengan sukacita kemudian bisa mengiring Yesus, saudaraku. Roh Kudus, Roh Kekudusan yang dapat kemudian menolong setiap kita. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Perhatikan, setiap orang harus berurusan dengan kuasa ini. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Saya percaya kita termasuk orang-orang yang hari ini mengalami aliran kuasa itu. Jangan sampai bertahun-tahun jadi percaya Yesus, kita tidak pernah merasa ada kuasa yang keluar dari diri Yesus masuk ke dalam diri kita. Justru yang masuk setiap hari justru malah roh kekhawatiran, kuasa ketakutan, kuasa kecemasan. Ini ngeri, saudara. Ini mengerikan hidup kita. Kita akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam ketidakberanian mempercayai Tuhan, hidup tidak dalam keberanian mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita lebih cenderung hidup kita dikuasai oleh ketidakberdayaan. Perhatikan, terdahulu saya katakan, jangan pusing, jangan hanya pusing memikirkan apa yang tidak dapat kita lakukan. Mari mulai berpikir untuk apa yang dapat kita lakukan. Karena itu akan sangat menolong pertumbuhan iman kita. Bila Roh Kudus terus mengalir lewat jubah-jubah yang kita pahami, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus mengalir dalam diri kita. Kalau kita mau datang menjamah Dia, maka semua kita tidak terkecuali
akan mengalami pemulihan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Kiranya pelajaran tentang jubah-jubah ini memberikan inspirasi baru supaya saudara lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi setia kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kuasa itu, karena itu diberikan. Peraturan hukum itu demi kebaikan kita. Kesalehan hidup kita akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Dan kuasa yang mengalir akan memampukan kita hidup dalam kebenaran, hidup mengalami berkat dan kuasa Tuhan, yaitu berkat keselamatan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, buat bimbingan firman Tuhan yang semua menginspirasi kami. Lewat pelajaran ini Tuhan, biar Roh Kudus memampukan kami. Memberkati semua jemaatmu, orang tua, lansia, janda, duda. Tuhan tolong kehidupan mereka, berkati, cukupkan, hiburkan. Yang masih dalam proses pemulihan kesembuhan pasca sakit kemarin, minggu besok boleh sembuh. Kami akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan dalam minggu pertama. Mari Tuhan tolong para suami istri juga Tuhan berkati, sehatkan untuk sama-sama datang melayani hadirat Tuhan dengan memuji-muji, membawa persembahan dari hidup yang sudah ditebus ini, yaitu hidup yang sudah dikuduskan. Dan kami boleh bersuka cita kepada Tuhan. Anak-anak sebagai buah nikah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat keluarga-keluarga yang diberkati dengan keharmonisan kerukunan, anak-anak boleh bertumbuh dalam karakter yang baik kepada ke arah Kristus. Berkati pertumbuhan dari balita batita, anak-anak muda, remaja dewasa. Berkati dalam bidang-bidang pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. Selesai pendidikan mereka boleh bekerja dengan mudah. Tuhan tolong anak-anakmu Tuhan sudah bekerja, lindungi posisi jabatan mereka, promosikan mereka, buat mereka mengerti bahwa kalau mereka bisa bekerja sampai hari itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Buat kami sadar, buat kami mengerti. Jangan ada sampai di antara kami yang tidak menghiraukan peringatan Tuhan, yang tidak memperhatikan peraturan Tuhan. Karena kami tahu besar upaya menanti bagi setiap kami yang mau mendengarkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan hidup dalam kemasabodohan, tapi kami hidup dalam memperhatikan jalan yang Tuhan sudah tunjukkan, untuk kami tetap berjalan di dalam jalur berkat keselamatan kekal itu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami percaya pemeliharaan-Mu nyata. Anak-anak yang belum dapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, berikan pekerjaan. Buat mereka setia, jangan hanya menanti tapi tidak setia. Ajar kami semua untuk setia mengasihi Tuhan sampai kemuliaan Tuhan nyata, sampai apa yang kami rindukan digenapi dalam iman kami. Yang belum mendapatkan teman hidup, jodoh juga Tuhan kami percaya segala upaya yang mereka lakukan, Tuhan buka jalan, buka berkat. Tuhan sertai pergumulan mereka, rumah tangga yang sudah terbangun nih Tuhan, berikan keturunan bagi mereka. Berkati Tuhan, berkati buah kandungan mereka, sehingga keluarga-keluarga baru ini Tuhan juga boleh setia, tidak hanya menuntut Tuhan, tapi boleh setia melayani hadirat Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan kehidupan yang akan dipakai dan diberkati Tuhan. Mari Tuhan tolong cerdaskan kami semua, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Bela kami umat-Mu Tuhan. Itu bungkus seluruh keluarga, berikan kerukunan, keharmonisan, cinta kasih lewat anggur yang Tuhan alirkan dari sorga. Ada damai, sejahtera, sukacita, shalom menguasai bidang-bidang pekerjaan, bisnis, usaha, dagang yang membutuhkan permodalan, yang membutuhkan berkat-berkat dalam memperjuangkan usaha yang baru diri, Tuhan berkati. Yang baru mulai belajar berusaha juga Tuhan berkati. Yang berbisnis online, berdagang di rumah, berdagang keliling, yang bekerja di kendaraan Tuhan, berbisnis online Tuhan tolong, berkendaraan juga Tuhan secara online Tuhan berkati. Yang bekerja di perusahaan, instansi sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, perbengkelan, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati apapun bidang-bidang mereka, Tuhan keluar masuk mereka, Tuhan sertai program gereja kami Tuhan, renovasi yang belum selesai ke depan biar Tuhan berkati, buka jalan kebutuhan-kebutuhan gereja, bahkan program kami untuk besok perjamuan kudus, kelas baptisan, rencana baptisan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Program untuk acara Jumat Agung dan perayaan Minggu Paskah, mari Tuhan memberkati. Berkati organisasi kami Tuhan. Berkati pemimpin kami di organisasi kami. Sampai di gereja-gereja lokal yang ada terhampar di seluruh tanah air kami, Tuhan memberkati. Bangsa dan negeri kami Tuhan berkati. Proses pemilihan yang sudah berjalan, penghitungan yang sedang berlangsung, Tuhan juga kiranya menetapkan sampai pelantikan nanti pemimpin baru. Pemimpin yang ada Tuhan berkati boleh menyelesaikan masa bakti dari presiden, wakil presiden, menteri staf kementerian, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Bahkan aparat yang berjaga-jaga, yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menjaga negeri ini Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan, ada di mana-mana lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan bebas diberitakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa kudus sucikan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kami percaya apa yang kami taburkan bagi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya apa yang kami berikan itu lahir dari hati yang sudah diberkati Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, anak-anak yang belum balik dari bepergian,
dari pekerjaan, dari kuliah, kumpulkan di rumah dengan selamat. Sehatkan semua, sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam pergumulan rumah tangga Tuhan tolong campur tangan menyelesaikan. Sekali lagi Tuhan menjaga setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk malam ini Tuhan. Bawa kami melewatinya. Bangun kami supaya dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.